Bu Berlianti. Terima Halo, kasih udah Mbak. Pagi. ya, terima kasih sudah hadir di Mesbah Koramdio ini. Silakan Pak Budi dan Bu Ber. Ya, terima kasih Bu Marta. Kita semua diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Iya. Dan kembali pada hari ini kami sebagai pasangan ingin menyampaikan topik tentang melepaskan anak pada tujuan. Karena kami merasa topik ini adalah topik yang cukup penting ya. Banyak orang tua yang membangun keluarga bagus ya, tapi ketika melepaskan anak-anaknya tidak ada dengan prinsip yang tepat, akhirnya mereka gagal dan anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Nah, ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa panggilan Tuhan itu menjadi dasar untuk kita melepaskan anak-anak kita, bukan keinginan dunia. Keinginan dunia itu banyak ya. Anak-anak kita sukses, apalagi saat-saat ini mungkin eh, menyelesaikan wisuda dan sebagainya. Kita bangga kalau anak-anak kita berhasil. Kita mungkin bersyukur kalau anak-anak bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi apakah yang menjadi pertanyaan kita, apakah itu yang menjadi harapan Tuhan? Saya percaya ada hal yang lebih penting lagi, yaitu panggilan Tuhan. Karena setiap kita diciptakan untuk satu panggilan. Ada dua firman Tuhan yang saya mau bacakan pada hari ini, yaitu dalam Yeremia, pasal yang pertama, ayat 6-8 dikatakan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, firman dan ini datang kepada Nabi Yeremia yang masih muda. Dia beralasan bahwa ketika dipanggil Tuhan, dia bilang, aku ini masih muda, siapakah aku ini? Tapi Tuhan bilang, siapapun kau kutus, kamu pergi. Apapun yang kuperintahkan, haruslah kau sampaikan. Jadi, inilah hati yang seharusnya kita persiapkan untuk anak-anak kita. Kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan kirim anak-anak kita untuk pergi, biarlah pergi dan mereka menjadi berkat. Karena Tuhan katakan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi bukan apa yang kita pikir baik, bukan apa yang dunia pikir baik, tetapi apa yang Tuhan mau terhadap anak-anak kita. Nah, hal yang kedua dalam perjanjian baru ada disampaikan dalam firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kita ini ciptaan Tuhan. Dan kita ketika ada di dalam Kristus Yesus, artinya kita lahir baru, kita melakukan satu tujuan yaitu pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah tidak tiba-tiba ketika seseorang menerima Kristus, kemudian dia punya tujuan. Tapi di dalam pikirannya Tuhan bahwa setiap orang yang lahir baru pun sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Nah, kalau kita mempersiapkan anak-anak, ya kita pastikan bahwa anak-anak itu hidup dengan panggilan Tuhan. Jadi beberapa hal yang kita sampaikan di sini. Yang pertama, Allah itu sudah menetapkan tujuan dan rancangan hidup anak sebelum mereka lahir. Bahkan kita tahu bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah sudah ada dalam pikiran Tuhan setiap kita. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah membantu mereka kenali dan jalan di dalam panggilan itu. Jadi hal ini sangat berbeda dengan pikiran keinginan dunia yang ingin membawa anak-anak kita menjadi orang yang pintar, orang yang sukses, orang yang hebat, tapi Tuhan mau menjawab panggilan Tuhan. Next slide. Ada beberapa prinsip yang kami sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, seingat saya 1 bulan yang lalu, yaitu ada 8 prinsip, 10 prinsip yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, untuk kita bisa melepaskan anak dengan benar, kita harus punya model. Satu keluarga yang interdependen, bukan independen, bukan dependen. Interdependen itu artinya setiap individu, setiap pribadi dalam keluarga itu, baik papa, mama, atau anak-anak, saling tergantung. Itu yang pertama.
Nah, hal yang kedua adalah interdependen itu bicara tentang setiap anak, setiap pribadi itu punya keunikan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain atau ayah dan ibu dibandingkan tidak bisa. Karena setiap pribadi kita punya satu peran dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, model keluarga inilah yang harusnya kita perlu bangun dalam kehidupan keluarga. Lalu yang kedua adalah Christ-centered parenting. Jadi ketika kita mendidik, anak itu bukan pusat daripada apa yang kita kerjakan dalam mendidik anak-anak kita. Karena apa? Karena hidup itu untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk menyenangkan anak-anak kita. Orang tua itu tidak bisa membuat anak-anak kita bahagia, sebaliknya anak juga tidak bisa bikin orang tua bahagia. Tapi kalau dia ada di dalam eh, pusatnya Kristus, maka itu akan menjadi luar biasa. Nah, sehingga kita juga tidak memberikan beban untuk anak-anak kita itu untuk menyenangkan kita, tapi menyenangkan Tuhan. Nah, yang ketiga, prinsipnya Allah itu harus menjadi sumber. Artinya, melalui orang tua, Tuhan itu akan menyiapkan semua kebutuhan anak-anak kita. Jadi nanti kita bicara tentang mengelola keuangan. Jadi kita punya mentalitas itu adalah sebagai pengelola dan bukan pemilik. Dan itu harus menjadi bagian. Jadi itu yang menjadi fokus dalam kehidupan kita ketika melepaskan anak-anak. Yang keempat adalah membangun karakter. Jadi bukan bicara tadi saya sudah sampaikan, bukan bicara tentang akademik, bukan bicara tentang kehebatan skill berkomunikasi atau skill apapun, olahraga dan sebagainya, tetapi membangun karakter. Karena karakter ini adalah bicara gambaran tentang buah daripada hasil kehidupan yang berasalkan dari eh, seseorang mengenal Tuhan. Karakter itu adalah bukti bahwa dia memiliki satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Dan yang kelima, kita perlu fokus pada tujuan dan bukan masalah. Kalau mau bicara tentang masalah itu banyak. Tapi ketika kita mengurus persoalan, dari persoalan kepada persoalan, kita akhirnya kehilangan tujuan. Pada tujuan Tuhan dalam kita mendidik anak-anak kita supaya mereka itu hidup menjadi orang yang hidupnya benar dan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Next slide. Nah, hari ini ada 5 prinsip yang lain yang saya sampaikan, tapi mungkin nanti kita akan juga bagi kembali ke minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi. Eh, Kami membahas tentang yang pertama adalah bicara tentang pengelola dan bukan pemilik. Tapi ini berkaitan khusus dengan masalah keuangan ya, secara khusus. Jadi anak-anak yang akan dilepaskan dalam keluarga kita harus memiliki satu value atau nilai-nilai bahwa uang itu bukan segalanya, karena uang itu adalah yang Tuhan berikan. Jadi nanti akan dibahas bagaimana kita harus menjadi teladan. Sebagai orang tua, kita perlu menjadi teladan dalam mengelola keuangan, sehingga itu tidak menular atau tidak menurun kepada anak-anak kita dalam mengelola atau memakai uang yang Tuhan percayakan. Nah, yang ketujuh, sebelum kita melepaskan anak-anak, kita harus melengkapi dengan nilai-nilai bahwa keluarga itu adalah penting. Keluarga itu adalah unit gereja yang paling kecil. Ketika kita berhasil membangun satu relasi, komunikasi, atau komunitas di dalam keluarga, maka satu hari nanti mereka akan berjemaat, akan membangun pelayanan dan sebagainya. Mereka sudah punya satu nilai yang kuat bahwa gereja itu tempat di mana kita membagikan atau berkomunitas secara sehat. Yang kedelapan, ini penting juga bahwa kita perlu menyerahkan pada Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan. Banyak orang tua ketika mau melepaskan anak-anaknya dia sangat berat ya, terutama kalau mungkin sekolah di tempat lain atau mungkin ada hal yang perlu memisahkan hubungan mereka untuk sementara waktu. Tapi justru orang tua yang sudah siap melengkapi anak-anaknya, dia akan bisa menyerahkan itu sama Tuhan dan dia tidak akan merasa kehilangan. Karena anak itu adalah miliknya Tuhan sehingga biarkan izinkan Tuhan yang bekerja lewat kehidupan, mau baik itu persoalan atau hal yang baik atau sukses yang terjadi. Nah, kesembilan bicara tentang seimbang dalam tanggung jawab dan hak istimewa. Jangan sampai anak-anak kita hanya menuntut haknya saja, tapi lupa tanggung jawabnya.
tapi juga jangan hanya melakukan tanggung jawab dan dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah orang yang dikasihi oleh orang tuanya. Nah, ini perlu seimbang antara memberikan tanggung jawab dengan hak-hak yang dia terima, nanti kita akan bahas. Dan goal terakhir adalah orang tua itu sebagai friends for life. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita bahwa sebagai orang tua, terutama dalam masa remaja itu satu masa tantangan yang cukup berat ya, di mana anak-anak mulai lebih banyak berpaling kepada peersnya atau teman-teman seangkatannya daripada mendengarkan orang tua. Tapi itu adalah bagian proses untuk transisi. Tapi kalau kita punya mindset, punya pikiran bahwa orang tua itu sebagai friends for life, maka kita tidak akan melukai atau hubungan pada waktu terjadi transisi itu tidak luka. Bahkan itu kita akan makin menjadi kuat bahwa orang tua adalah tempat di mana mereka bisa terbuka apa adanya. Nah, 10 prinsip ini kita terus ulang karena bagi kami penting untuk membangun satu keluarga dan rumah tangga yang siap untuk melepaskan anak-anak kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Next slide. Kita akan bahas tentang yang eh, tiga yang tadi yang disebutkan, yaitu mengatur keuangan dan bagaimana kita membangun nilai keluarga dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan juga menyertai anak-anak kita ketika ganti mentor ya, ya jadi anak-anak pergi ya dengan tujuan tertentu dan kemudian kita tidak bisa lagi mengakses dia setiap hari seperti dia ada di rumah setiap hari. Tentang mengatur keuangan, prinsipnya adalah kita adalah pengelola, ya, bukan pemiliknya. Tuhan menitipkan sebagian dari uang pada setiap kita untuk kita kelola, tapi Tuhan tetap pemiliknya. Artinya apa? Kalau uang itu adalah titipan Tuhan, maka uang akan menjadi sarana ya yang Tuhan inginkan untuk kita bisa mencapai rencananya Dia, mencapai rencana Tuhan. Nah, orang tua menjadi teladan bagi anak dalam mengelola dan memakai uang sesuai pimpinan Tuhan. Ya, sekali lagi, ya selalu kalau kita mau pakai uang, apakah ini menjadi satu kebutuhan atau menjadi keinginan kita? Ya, kalau itu menjadi kebutuhan, ya, misalnya soal makanan. Ya, makan sekali makan, misalnya satu hari makan berapa? 100.000 ya untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, itu jadi kebutuhan. Oke, cukuplah gitu. Tapi kalau makan, satu hari makan bisa 2 juta, itu menjadi keinginan. Ya, karena makannya di mana, apa yang dipilih, dan sebagainya. Jadi soal makan aja bisa ada kebutuhan, bisa ada keinginan. Anak-anak melihat bagaimana kita spending, memakai keuangan kita. Bagaimana kita gesek kartu, bagaimana kita meminjam, bagaimana kita begitu gampang, lu bayarin dulu, nanti gue tinggal bayar ke lu. Anak-anak melihat semua itu dan dia merekam. Dan akhirnya dia melakukan dengan cara dia dengan variasi yang lain. Ya, mungkin bukan cuma makanan, tapi dia ada sepatu lah, ada gadget, ada apa aja gitu. Ya, dan kita terkaget-kaget. Ya. Kok lu begini gini? Ternyata dia merekam semuanya. Bagaimana kita sebagai orang tua memakai keuangan tersebut. Ya, ingat sekali lagi, kita tidak memakai uang kita, tapi kita memakai uang yang Tuhan titipkan pada kita sebagai sarana untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Tentang berhutang, hutang itu membuat kita menjadi hamba dari pemilik uang. Ya, nah ini ada di Amsal 22 ayat 20, ayat 7. Ya, jadi akhirnya kalau kita berhutang, maka kita fokus untuk kerja, punya uang untuk membayar hutang tersebut. Jadi bukan untuk memberkati orang lain. Padahal Tuhan mau untuk kita memberi pinjaman, bukan meminta pinjaman. Anak-anak orang benar tidak akan meminta-minta, tapi hidupnya itu terus disertai Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita terbiasa berhutang, kita tidak bisa untuk memberikan pinjaman atau menjadi berkat atau memberikan kepada orang lain, tapi kita selalu harus melunasinya dengan semua bunga-bunganya itu. Ya, jadi kita harus pikirkan hal ini. Ya, jangan gampang-gampangnya berhutang. Berhutang itu waktu itu saya pernah ikut teman saya pernah sharing gitu ya. Itu bagus banget dia bilang
kredit boleh nggak? Ya, kamu kredit boleh asal produktif, dia bilang, bukan untuk konsumtif. Bagus banget ya. Jadi ya, kamu mau punya rumah, ya pilihlah rumah yang sesuai dengan ini kamu hasilan dan sebagainya, kamu hitung semua, ya. Dan kemudian itu produktif untuk kamu kemudian berkeluarga atau usaha dan sebagainya, itu ada hitungannya, dia bilang. Ya, saya tidak share di sini karena bukan orang keuangan, ya. Tapi itu sebenarnya ada cara-cara untuk kita menghitung apakah kita mau kredit atau tidak. Tapi biasakan untuk tidak berhutang untuk hal-hal yang konsumtif, ya. Dan hati-hati dengan gaya hidup. Ya, bagi penawaran kredit sekarang gampang sekali ya. Dikit-dikit, ya nikmati semuanya, no? Pinjol. Ya pinjol, ya. Nikmati semua sekarang, ya. Tapi kemudian bayar cicilannya untuk 6 bulan ke depan. Ya, jadi kita kita ngeliat, waduh, ya sebenarnya ngenes banget ya, ya kita bayar terus sekarang, ya kemudian ini untuk kapan, untuk yang waktu itu pergi jalan-jalan, ya udah tahun lalu sih, tapi sampai sekarang masih ada cicilannya, ya ini kamu cicilan per tahun untuk apa? Oh, kita merit waktu 3 tahun yang lalu, kita merit gitu ya, kan udah punya anak apa, tapi cicilan yang waktu merit itu resepsinya belum kelar-kelar sampai sekarang. Jadi apa yang kita lakukan itu lebih besar pasak daripada tiang. Dan kemudian kita harus bayar terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu nggak kelar-kelar. Jadi perhatikan, berhutang apakah kita konsumtif atau itu hal yang produktif. Ya, dan siarkan itu dengan orang-orang yang di bagian keuangan yang anak Tuhan. Ya, jadi jangan jangan yang memang dia mau untuk kita berhutang, jangan yang seperti itu. Gitu. Terus apa lagi? Ya, eh, hidup sesuai kemampuan, anak-anak bisa melihat bagaimana kita hidup dengan bersahaja sesuai kemampuan, ya. Walaupun sekeliling kita itu punya gaya hidup yang berbeda dengan kita, itu nggak apa-apa. Ya, orang mau berteman sama kita oleh karena karakter kita, oleh karena siapa kita, bukan oleh karena apa yang kita punya. Ya, langit di atas tidak ada batasnya. Ya, kamu mau punya ini itu selalu ada orang yang punya lebih. Kita nggak bisa kejar itu. Ya, tapi miliki inner beauty, miliki apa yang Tuhan percaya kepada kita dan kembangkan itu. Maka kalau orang mau terima kita, apa adanya kita, dialah orang yang memang tepat untuk kita bisa berteman, bersosialisasi, itulah kalangan kita. Ya, jadi jangan kejar kalangan tertentu, ya, jangan kejar sesuatu yang terbaru, yang paling bermerek, yang paling trending, ya, kita nggak ikutan semua hal itu. Tapi setialah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Oke, next. Keluarga sebagai gerejanya. Jadi ini kita mengajarkan nilai-nilai keluarga, ya, keluarga kita kepada anak-anak kita, ya. Gereja itu sebuah komunitas, bukan tempat. Ya, jadi wah gerejanya mewah, gerejanya lokasinya wah gitu ya, fasilitasnya dan sebagainya. Bukan. Ya, tapi itu adalah sebuah komunitas dan keluarga itu adalah unit terkecil dari sebuah gereja dan itu dimulai di rumah. Keluarga Allah dimulai di rumah. Ya, kita adalah bait Roh Kudus dan imamat rajani yang melayani Tuhan setiap waktu. Kita sudah mengerti tentang hal ini bahwa kehidupan kita di luar dengan kehidupan itu kita di dalam keluarga itu sama. Ya, bukan kita begitu mesra, hangat, ya, penuh dengan apa kekeluargaan, ya, wah sehingga orang bilang wah enak ya keluarganya. Tapi di rumah ternyata berantem, nggak ngomong, ya itu ada tuh, ya. Orang yang di luar itu, aduh kayaknya sayang-sayangan gitu ya. Tapi begitu di rumah dia nggak ngomong sebenarnya. Dan itu, oh itu teman saya cerita ya, yang tahu nggak? Waktu di tempat makan, ya, itu mereka tuh bisa enak gitu loh kita makan bareng. Tapi begitu di rumah dia tuh nggak ngomong. Akhirnya setelah sekian sekian tahun dia baru cerita, Bu, saya tuh sebenarnya nggak ngomong sama suami saya. Hah? Kan kita sering pergi bareng. Kok bisa kamu nggak ngomong? Ya, iya, kita cuman showcase-nya doang gitu ya, etalase doang bahwa kita ini keluarga bahagia. Dan itu nggak benar seperti itu. Anak-anak lihat itu semua tuh kepalsuan dan kita harus memulai satu keluarga Allah di rumah dan kita juga melakukannya di luar.
kita benar-benar bisa menjadi etalase kerajaan Allah, bahwa keluarga kita adalah keluarga yang menjadi etalase keluarga Tuhan. Nah, bagaimana cara membangun gereja di dalam keluarga? Ya, kita sering membicarakan Tuhan, ya, tentang setiap momen dah pokoknya, tentang kebaikan Tuhan, tentang kepedulian Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita sering membicarakan Tuhan. Bahkan kita memuji Tuhan dalam hal-hal sehari-hari yang sepele. Ya, bisa nggak kita bilang waktu malam-malam ini, satu hari atau malam hari ketemu, kita bilang tiga hal yang saya syukuri hari ini, bisa nggak? Atau satu aja nggak ketemu, ya, tapi bisa sebutin tuh 5 hal yang saya eh, merasa malang hari ini, tuh bisa sebutin dengan cepat. Tapi satu hal aja yang saya syukuri satu hari itu tidak bisa keluar. Ya, kita perlu latihan bahwa hari ini ada 3 hal minimal yang saya syukuri. Ya, saya pernah melatih hal ini ya kepada mama saya. Ya, karena saya lihat, aduh, kok hidupnya kayak semuanya serba, aduh, kenapa sih begini? Kok dia kok begitu gitu loh. Mungkin akhirnya waktu masa pandemi tahun 2020 itu saya sering berdua sama dia jalan kaki pagi gitu. Lalu saya bilang, Mah, eh, bisa gak ketemu satu hal aja ya yang Mama syukuri? Nggak bisa kemana-mana, dia bilang ya. Gue di rumah terus apa ya, itu kan komplain-komplain. Ya, sekarang satu aja Mah, satu aja. Ya, saya bilang saya mulai dari saya. Wah, enak ya udaranya ya. Jadi langitnya biru, bersih ya. Eh, ini luar biasa loh, Tuhan kasih udara yang baik kepada kita. Itu contohnya mah, mama apa? Ya samalah malu, dia bilang gitu. Cobalah yang beda mah. Ya, apa ya, ya misalnya nih saya tambah satu lagi. Saya seneng loh tiap pagi bisa jalan-jalan sama mama. Ya, kita punya waktu yang terbaik. Ya. Kok lu banyak sih? Gue sama juga lah, dia bilang. Tapi mulai hari demi hari dia mulai melihat gitu. Bagus ya itu ya, ada pohonnya tuh ya. Gue demen nih, itu anjingnya lucu ya. Dia mulai bersyukur untuk hal-hal yang ada di sekitar dia yang tadinya dia tidak sadari. Nah, Hmm. kita mau memuji Tuhan dalam hal yang sehari-hari, yang sepele, yang remeh-temeh, dan kita bisa melatih itu kepada anak-anak kita. Coba ayo ya, sepanjang hari ini sebutin 3 hari, ayo masing-masing. Ya, saya tiga hal yang saya syukuri. Ayo, papa, ayo tiga tiga hal, kamu apa gitu. Jadi jangan, oh maksudnya cuma gitu doang kamu syukuri. Itu kita hargain. Oh, itu hal yang sepele tapi kamu bisa sadar, luar biasa. Bagus sekali. Nah, kemudian rutin mendoakan dan memberkati anak-anak. Ya, bangun mesbah keluarga dan sharing time itu perlu menjaga waktu yang sejuk. Ya, jangan sampai belum juga kumpul buat mesbah keluarga, udah ribut aja. Kamu yang telat terus ya. Aduh, kamu tuh pakai bawa-bawa game lagi. Ini apa pakai makan lagi. Jadi suasana tuh udah nggak enak sebelum mesbah keluarga. Tapi biarlah ketika kita memulai mesbah keluarga, yang hal-hal yang kayak gitu udah tutup mata aja deh. Ya, jangan bilang kecilin itu suaranya. Itu coba dicopot ya, earphone-nya coba dicopot. Ya, kita sekarang mesbah keluarga. Jangan marah-marah. Jadi waktu sejuk tuh harus ada dan terasa. Sehingga ketika kita mau mengadakan mesbah keluarga lagi, hal yang enak rasanya ketika mereka mau melakukan hal itu. Dan bawa masalah-masalah itu di dalam doa bersama. Kita bisa melihat bagaimana, eh, ini contoh aja ya, bagaimana hal-hal yang ntar aja, bagaimana hal-hal yang sehari-hari kita bisa sharingkan, membicarakan Tuhan. Misalnya, ada anak yang misalnya bilang, oh, ini ada lagu baru nih gitu ya. Ini dari K-pop apa gitu ya. Ya, kita sih satu keluarga tidak ada yang punya idola-idola gitu ya. Tapi misalnya ada anak-anak yang suka untuk K-pop. Coba kita bilang, bagaimana kita melihat Tuhan Tuhan memberi hikmat kepada dokter bedahnya untuk bikin muka aku bagus begitu. Bagaimana dia Tuhan memberikan orang-orang yang punya keahlian untuk koreografi yang bagus sekali untuk dia bisa menari dengan atau bernyanyi dengan suara yang bagus. Tuhan memberikan hal itu. Dan kemudian Tuhan juga memberikan hikmat untuk lagu-lagu yang kreatif dan sebagainya. Jadi membawa anak-anak kepada
mengagumi Sang Pencipta, bukan mengagumi ciptaan. Ya, ketika anak-anak sudah terbiasa dengan mengagumi Sang Pencipta, maka semua ciptaan itu, ya, mau itu orang yang keren, tarian yang keren, lagu yang enak, makanan yang lezat, ataupun desain-desain yang indah, ya, mereka akan melihat kepada siapa pencipta dari semua orang yang hebat-hebat ini dan mengagumi Sang Pencipta bukan hanya kepada ciptaan. Ya, nah ini cara membangun di dalam gereja, di dalam keluarga Tuhan. Oke, berikutnya serahkan kepada pemiliknya. Ya, orang tua yang menguasai anak justru akan kehilangan anak. Ya, jadi kamu jangan jauh-jauh, ya. Nanti mama sakit, pikirin kamu, kemudian mulai masuk angin gitu kan. Aduh, mama tuh pikir kamu pusing tiap kali tuh mami mau mikirin kamu jauh tuh. Aduh, rasanya mami tuh nggak nggak rela kamu jauh-jauh gitu ya. Langsung sakit tuh sakit mah. Aduh, perut mami nih nggak enak nih. Ya kenapa mah? Ya kamu hitung hari, kamu tinggal berapa hari lagi pergi gitu ya. Jadi justru anak tuh aduh rasanya pengen cepat-cepat pergi kali ya kok kayak begitu gitu. Dia kesian. Cuman itu jadi beban oleh karena punya orang tua yang sakit-sakitan tuh mikirin dia gitu loh. Tapi orang tua yang mengasihi anak, dia justru merelakan anaknya untuk masuk ke dalam mentoring Bapak, untuk masuk ke dalam disiplin dari Bapak. Mentor itu bukan cuma kita, tapi Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang-orang ya yang baru untuk mementor anak-anak kita. Ya, kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, dan orang tua yang mengasihi anak itu menunggu selama dalam proses. Ya, orang tua yang mengasihi anak juga mengampuni ketika anaknya melakukan kesalahan, kelalaian, dan mau untuk memulihkan hubungan dengan anaknya. Ya, mau datang, menyapa dia, bilang, ayo, papa mau ketemu sama kamu. Yuk, punya waktu sama mama, yuk, kita udah lama gak ketemuan. Dia mau memulai sekalipun itu anak yang memulai untuk putus hubungan dan sebagainya. Ya, tapi orang tua yang mengasihi anak mau mengampuni dan merangkul anaknya. Orang tua yang mengasihi anak juga mau menerima dan merayakan kembalinya anak tanpa mengungkit-ungkit masa lalunya. Kami baru balik ya dari anak kami yang ketiga baru wisuda, ya, dia ambil master di luar, ya, dan anak kami yang keempat juga kuliah, ya, kuliah di psikologi di luar juga. Nah, saya ambil ambil contoh ya, kedua anak ini uh, waktu kami kemarin kumpul satu keluarga untuk wisuda anak kami yang ketiga, kami baru melihat bahwa luar biasa ya Tuhan uh, memelihara kehidupan mereka dan mengubah mereka dengan luar biasa. Jadi anak-anak ini ya itu kami lepas waktu kuliah S1, ya, itu belum kelar parentingnya istilah saya, ya, belum kelar. Ya, istilahnya masih belum berubah gitu ya dalam beberapa hal. Terus saya cuma mikir ya, aduh Tuhan, ini mau kuliah tapi masih ada hal-hal yang bisa gaya dia sendiri gitu loh. Itu saya bicarakan hanya kepada suami saya dan kepada Tuhan, tidak kepada anaknya. Anak yang ketiga waktu itu, waktu kami lepas kuliah beberapa tahun yang lalu, ya, 2017, ya, itu kalau bangun itu ya aduh, susahnya itu sampai pakai berapa waker waktu itu. Ya, tidur lagi apa-apa bilang, ayo ayo bangun ini udah telat nih ke sekolah dan akhirnya dia bangun udah telat mepet makan juga di mobil segala macam, ya, dan yang kayak begini pergi kuliah, ya, dia tinggal di asrama. Saya cuma pikir itu Tuhan, apa engkau teruskan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin nih parenting belum kelar. Dan akhirnya dia kerja di kantin, ya, dan di kantin itu di kantin sekolah dia harus standby jam 7 pagi. Dan waktu itu dia telat ya datang, ya, udah telat kira-kira 15 menit gitu ya. Orang udah pada ngantri ya di tempat sup yang dia harus tuangin gitu. Terus dia nggak enak banget ya, aduh ya, kok sampai orang ngantri tungguin dia tidur istilahnya, ya. Aduh, di situ kemudian dia nangis nangis, dia telepon kami,
Ya, aduh, kan ya aku udah bukan cuman dapat SP1 ya, tapi dia juga membuat orang lain menunggu ya. Saya dalam hati, teruskan Tuhan, teruskan. Ya, saya tahu Tuhan sedang mendidik dia. Ya, kemudian terjadi lagi dapat SP2 ya. Kalau udah dapat SP3 kan dia nggak boleh lagi kerja di kantin kan, harus harus cari kerjaan lain gitu. Ya, saya bilang teruskan aja Tuhan. Ya, ini cara disiplin dari Bapak. Tapi kemudian dia berhasil di situ. Dan dalam banyak hal itu kurang lebih seperti itu. Waktu kemarin kami ketemu dia, dia uh, apa S2, dia uh, graduation sangat-sangat berbeda. Ya, kami berdua bilang sama Tuhan, lalu bilang juga ke dia, bilang juga kakak adiknya juga bilang gitu ya, wah, you are so different ya, gitu loh. Sangat bertanggung jawab, sangat on time, bahkan dia sudah ready sebelumnya, ya lalu dia yang oprak-oprak, ayo ini kita jangan telat ya apa segala macam. Aku bilang, wow, ini didikan Tuhan luar biasa ya, ya, perfect banget gitu loh, ya. Dan ya, kami sangat-sangat puas dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dia. Ingat, anak itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi jangan kita yang meratap gitu sampai sampai luar biasa, tapi serahkan dia kepada sang pemilik. Hal yang sama juga kepada adiknya, ya. Saya sendiri sangat melihat dia sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi di Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita bisa bandingkan kondisi anak kita yang sedang bermasalah misalnya dengan anak yang hilang, ya, si anak yang hilang di dalam Lukas 15 ini. Dan anak kita bukan seperti itu loh, ya. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau percaya bahwa anak yang hilang yang di Lukas 15 saja Tuhan bisa bawa balik? Tuhan bisa berbicara di dalam titik terbawah dia. Tapi kita sebagai orang tua, kita memiliki hati Bapa. Kita memiliki hati Tuhan sendiri untuk merelakan dia pergi, menunggu selama prosesnya, mengampuni dan memulihkan hubungan, serta menerima dan merayakan kembalinya anak kita tanpa mengungkit-ungkit masa lalunya. Oke, kita akan masuk diskusi. Nah, pertama, apa tantangan saya dalam melepaskan anak-anak? Ya, kemudian bagaimana saya menerapkan prinsip-prinsip keuangan di dalam hidup saya sendiri, ya, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak. Dan yang ketiga, bagaimana saya mengajarkan prinsip dan nilai sebuah keluarga yang ilahi, ya, di dalam keluarga kita maupun kepada anak-anak kita. Oke, saya kembalikan.